Dia operasinya beleknya gitu ya? Iya. Dari atas ke bawah. Jadi sekarang bentuk jempolnya dia gitu, bentuk jempolnya kayak ada belahannya. Iya, jadi kukunya juga ada belahannya sekarang. Kukunya juga ada belahan, tapi nggak sakit ya sekarang? Sekarang nggak sakit. Sudah memasuki hari Jumat lagi ya, kita sebentar lagi akhir pekan dan saya Kak Rose hari ini pun menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ini ada yang kemarin baru operasi tumor di jempol. Ya, itu kayak apa gitu ya? Kenapa kok bisa tahu ada tumor di jempol? Ada Haruka. Hai Haruka. Hai. Cantik, kita jauh banget. Iya jauh banget. Kamu udah punya pacar belum? Belum. Belum. Sama Jirait gimana? Jirait temenan. Temenan. Belum Iya. ada sama sekali? Belum. Oke, baiklah. Nanti kita tanya banyak hal sama Haruka ya. Tapi seperti biasa kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia e-court ya, ini soal waris mewaris dan masih panjang ini ceritanya berkaitan dengan keluarganya siapa? Rizky Febian gitu ya. Karena Teddy itu adalah suaminya almarhumah ibunya Iki itu kemarin kan mengajukan lagi dia atau mengajukan banding tentang penetapan ahli waris dan pengadilan mengabulkan gugatannya Teddy sehingga Teddy ini masuk ke dalam daftar ahli waris begitu ya bersama dengan anak-anaknya mendiang Lina. Nah, apa sih sebetulnya yang terjadi? Sebelumnya itu ditolak pengajuannya gitu ya. Dan juga dari pihak bapaknya Iki yaitu Kang Sule juga sudah menjelaskan sebetulnya apa sih yang menjadi keberatan. Nah kalau kita simak dari pengacaranya Teddy itu menyebut bahwa gugatan yang diajukan atau banding yang diajukan itu hanya sekedar untuk menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris almarhumah. Jadi bukan tentang pembagian hartanya, tapi hanya menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Coba sih, kalau udah menetapkan ahli waris, bukannya otomatis itu juga berkaitan berbicara tentang pembagian hartanya ya, gitu ya. Coba kita lihat seperti apa nih statement pengacaranya dulu yang berikut ini. Oh nggak ada, sini ada. Oke, baiklah. Kalau gitu kita mau tanya, nggak ada sama sekali, artikel nggak ada juga. Coba kita tanya deh, kita tanya sama AI ya kan apa sih yang dimaksud dengan penetapan gugatan untuk pengakuan ahli waris? Kalau apa sih tujuan orang mengajukan permohonan ahli waris gitu kalau kata AI? Tujuan utama orang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mendapatkan bukti pengesahan hukum yang sah mengenai siapa saja orang yang berhak atas harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal. Hal ini diperlukan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi dan hukum gitu kalau kata AI. Ya, berikutnya coba kita tanya lagi pertanyaan aja dah. Alasan dan kebutuhan utamanya itu bisa untuk balik nama aset, ya kan? Karena kalau misalnya aset dari mendiang almarhum yang sudah meninggal, balik namanya berarti kalau orang yang mau balik nama tuh dia punya hak gitu di situ. Kalau yang ngurus kan tanya kamu apanya gitu, apakah kamu termasuk dalam daftar ahli waris atau gitu, ya kan? Misalnya pakai mengubah nama pada sertifikat tanah, bangunan, kendaraan bermotor dari pemilik asal yang sudah meninggal ke nama ahli waris gitu. Kemudian ada juga bisa menjadi pencairan dana, ya, mengambil atau mencairkan uang di bank, asuransi dana pensiun atau tabungan milik almarhum. Dan yang ketiga baru pembagian harta, menjual atau membagi harta peninggalan secara adil dan sah di mata hukum kepada anggota keluarganya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara hukum ketika almarhumah menikah lagi atau siapapun yang menikah lagi begitu ya, ya otomatis memang suami baru atau istri baru itu punya hak waris, ya adalah bagiannya pasti di samping anak-anaknya yang sebelumnya dari pernikahan sebelumnya maksudnya gitu. Nah ini gitu, cuman masalahnya yang kemarin menjadi keberatannya Kang Sule gitu ya, bukan hartanya yang dipermasalahkan, tetapi karena pada saat itu ada uangnya Rizky Febian yang dititipkan ke almarhumah gitu kan.
dan dibelikan aset yang itu sekarang kalau menurut Kang Sule nggak jelas di mana itu Allah dan sebagainya. Coba kalau lebih jelasnya kita simak lagi si penjelasannya Kang Sule berikut ini. Oh, gitu sih ya, gitu. Jadi mungkin kalau surat tanah dan itu yang punya Iki ketemu, mungkin itu kan lebih jelas ya pembagian. Tapi kan ini ada yang milik pribadi Iki di luar harta peninggalan mendiang ibunya. Gitu nggak sih? Ya makanya ini kita mumpung masih hidup biar ini ya mungkin perlu juga berpikir untuk menulis surat waris. Ya nggak sih? Biar nggak terjadi sengketa di kelak kemudian hari. Ada komentar netizen coba kita baca. Berikut set. Ya suaminya memang ahli waris almarhumah, tapi harta almarhumah kan punya anaknya, katanya gitu. Bukan harta almarhumah punya anaknya, tapi ada harta anaknya yang dititipin ke almarhumah, begitu kalau nggak salah ya. Yang berikut, alhamdulillah ya Ted, nggak perlu cari kerja lagi, akhirnya rencana berhasil gitu. Yang berikut komentar netizen, butuh duit banget Dad, repotin keluarga Sule aja. Yang berikut komentarnya, gak tau malu kerja woi gitu. Yang berikutnya ada lagi, dia hidupnya cuma buat ngurus warisan. Yang berikut ada lagi, ada ngetek Kang Sule kumaha Kang gitu. Ini kenapa banyak komentar kayak gini? Karena ini memang kayaknya udah panjang ya, proses hukumnya ini udah panjang dari sejak berapa tahun? 2 tahun kalau nggak salah ya. 2 tahun lebih, oke. Gitulah ya. Oke, baiklah kita menuju ke Haruka sekarang. Kita mau tanya banyak tentang Haruka. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita bersama Haruka. Kita mau lihat dulu, ini ada videonya Haruka cerita bahwa dia baru aja menjalankan operasi tumor yang ada di ibu jari ya. Yes. Kamu tahu kan nama ini apa? Ibu. Ibu jari, Iya. alias Jempol. Kalau bahasa Jepang jempol apa? Oyayubi. 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 Kalau kan kita kadang-kadang kalau bagus gitu kan kasih jempol. Iya. Kalau bagus dah. Tapi katanya kalau kayak gini pos bapak-bapak. Oh ya, kalau foto begini pos Iya. bapak-bapak ya gini. Kalau gini? Kalau gini masih oke. Masih oke. Coba kita lihat seperti apa sih cerita Haruka tentang operasi tumor di jarinya berikut ini. Di Indonesia ya. Iya, di Nggak Indonesia. Tahunya kalau itu ada tumor tuh Karena tumornya kan kena saraf juga. Jadinya sakit gitu loh. jempolmu rasanya sakit, Iya. tapi berasa ada nonjol-nonjol Iya, gitu. nonjolnya ada Di bagian mananya? Ini kan di kuku. bagian kuku sama kulit yang tengahnya. Di antara? Iya. Di Jadi situ? biru gitu. Oh biru. Iya, warnanya biru. Kayak kejepit gitu. Iya. Terus? Aku pikir kejepit atau kena apa gitu kan. Tapi kayak hilang terus sakit juga kan. Terus ke dokter cek, ternyata tumor, ambil aja gitu. Oh kamu santai banget ya, ambil Iya, aja. ambil aja gitu. Jadi coba kasih tunjuk deh, kita mau zoom in ya di jempolnya. Jadi dia operasinya beleknya gitu ya, Iya. dari atas ke bawah. Jadi sekarang bentuk jempolnya dia gitu, bentuk jempolnya kayak ada belahannya. Iya, jadi kukunya juga ada belahannya sekarang. Kukunya juga ada belahan, tapi nggak sakit ya sekarang? Sekarang nggak sakit, tapi kalau pas operasi seminggu sakit karena kan kukunya dicopot Iya, semua kan, lah. terus dijahit 4 jahitan, Oke. jadinya kayak ngilu gitu. Ngilu seminggu lah gitu ya. Iya. Tapi tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa. Bisa. Oke. Terus kan kamu sendirian nih berarti di iya, sini. iya, Siapa yang kamu kabarin, yang kamu kasih tahu? Aku mau jalanin operasi kan soalnya ini bius total loh. iya pastinya ke manajemen karena kan Manajemen. aku 3 hari harus libur kerja kan. Udah itu aja. Astaga, nggak ada teman yang nemenin kamu? Oh kalau temen ya kalau ketemu atau apa ya baru kasih tahu gitu. Oh Nggak ada yang pada saat kamu tindakan itu yang nemenin kamu di rumah sakit siapa? nggak ada. Jadi kamu datang uduk. Iya Aku terus mau hari tindakan. itu pulang. Oh hari itu pulang juga? Iya malamnya pulang. Jadi manajemen nggak ada yang nemenin kamu juga? Tadinya mau tapi kan merepotkan kan ya. Padahal cuma operasi aja kan operasi pulang kan. Oh, iya, Ngapain dia ikut kan kasihan juga. Oh kamu yang nggak usah gitu kamu ngomong? Iya nggak usah nggak apa-apa. Ih mandiri banget sih kamu. Iya. Kamu kalau di Jepang juga kayak gitu, kalau ada apa-apa ke dokter uduk. Kalau di Jepang, apalagi kalau di Jepang kalau ke dokter kayak temeni sama orang tua atau apa, kalau udah besar kayak agak malu sih, iya. Oh gitu. Tapi kan paling nggak ada temen gitu, temenin dong. Nggak ada. Terus kamu rasanya gimana? Biasa aja? Biasa aja. Nggak ngerasa kayak aduh sedih banget sih gitu? Enggak. Biasa aja? Gak takut kan itu maksudnya biusnya total loh. Aku percaya dokter. Kamu percaya dokter? Iya. Kalau Ya, yakin gimana kan salah dokter berarti. Tapi yang penting manajemen udah kasih tahu. Keluarga di Jepang nggak dikasih tahu? Ade tahu, karena aku cuma Ade doang kan sekarang, jadi Ade tahu. Cuma bilang aku mau Iya. operasi jempol gitu. Iya. Tapi waktu tahu ada tumor gitu, kamu sempat ada kekhawatiran nggak ini tumor jenis apa gitu yang ada di jempol kamu? Enggak sih, soalnya kata dokter aman. Oh kata dokter aman. Iya.
gitu aja ya. Kata dokter ya, jadi aku Ya, sih percaya. Aku suka nih statement. Aku percaya dokter. Dokter Iya. bilang aman. Namanya Gitu. juga dokter kan kita bayar juga. Harus percaya. Nah, ini ada postingan kamu juga yang kita jadi bertanya-tanya gitu Oke. ya. Gimana rasanya tinggal kamu kan merantau ya di Indonesia, di Jakarta sendirian. Sendiri. Gitu. Saudara kamu juga posting betapa kangennya gitu kamu Iya. sama mendiang kakak kamu gitu ya. Kakak aku kalau masih hidup pasti sayang sama aku kan? Gitu Iya. pertanyaannya. Haruka butuh kakak tahu. Miss you. Terus Karena gimana? kakak kan udah meninggal 7 tahun kan. Nah kalau 7 tahun tuh biasanya kalau di Jepang rayain juga. Jadi nanti aku Oh. Agustus balik. Jadi tempat makam kita rayain gitu. Oh, itu tiap berapa apa? Hitungannya tuh apa? 7 tahun? Pas 1 tahun, 1 tahun. 3 tahun sama 7 tahun. Jadi kayak ganjil gitu. ya? Kayaknya deh. Oke, tapi- aku gak tahu sih. Kenapa Itunya. kenapa kamu tulisnya begitu? Kalau kakak masih hidup, pasti sayang sama aku kan? Karena kan kalau masih ada kan pasti sayang dong. Iya. Tapi kan aku kan udah besar kan. Pas kakak meninggal kan berarti aku masih 20 berapa gitu kan. Jadi sekarang kan udah 30, berarti kakaknya juga 30 dong. 30 atas Mohon maaf. dong. Heeh. Jadinya ya kalau sekarang ketemu kan ya gimana ya gitu. Oh, jadi kamu membayangkan kan Iya. kita udah semakin gede gitu ya? Iya. Masih kayak dulu nggak sih? Iya. Masih dimanja-manja gitu nggak sih? Kakak kamu tuh manjain kamu banget. Oh, enggak juga sih karena beda 1 tahun, kadang berantem. Tapi kakak tuh ya lebih sabar sih daripada aku. Aku pikir kamu nulis begini karena kamu tuh ngerasa kayak butuh orang yang sayang sama kamu. Enggak sih karena aku teman-temannya semua jadi sayang sama aku sih. Pede banget ya. Iya, ya nggak apa-apa. Semua emang sayang Iya. sama kamu ya. Jadinya aku sih ya nggak apa-apa gitu. Dan kalau orang Jepang, mungkin orang Jepang ya, karena aku juga dari umur 16 tahun tinggal sendiri. Jadinya lebih kayak sendiri gak masalah sih gitu loh, kayak nyaman aja gitu. Ini kan kamu tulis I miss you gitu ya. Kamu Iya. pasti ada lah namanya kehilangan kakak. Iya, Dan apalagi waktu meninggalkan kamu lagi di sini, Iya. kakak di Jepang dan mendadak. iya. Itu biasanya tiap momen-momen itu tuh apa yang teringat lagi di benak kamu? Teringat lagi sih ya, sebenarnya biasa-biasa aja karena kan aku umur 20 udah di Indonesia ya. Jadi setelah umur 20 kan jarang ketemu juga Iya. kan. Jadi momennya tuh lebih kayak pas kecil aja sih gitu. Yang kamu Tapi ingat. kalau aku pulang ke Jepang saat dari Indonesia ke Jepang kan bisa ketemu gitu. Sekarang kan aku cuma ketemunya adik aku aja gitu kan. Jadi lebih kayak sepi aja sih kayak Itu berasanya pada Iya. saat momen pulang Mm-mm. itu. Kalau momen di sini nggak berasa apa-apa. enggak sih. Tapi momen-momen mendekati peringatan meninggalnya kakak, apa? Ada masih keingat kak? Aduh, kayak nggak nyangka ya udah. Iya sih ada. kalau gak nyangka sih iya karena wah udah 7 tahun ya gitu. udah 7 Pantes tahun aku nggak ada. juga makin tua nih gitu. Oh, lebih ke arah gitu? Iya. Kadang suka nggak percaya. Ada Iya. penyesalan nggak sih waktu meninggalnya? Menyesal gitu, kamu nggak kesana atau nggak sempat ngomong apa? Kalau pas meninggal aku bisa ke sana. Bisa kesana? Jadi Pak siangnya kan meninggal, terus malamnya aku bisa berangkat. Oh, jadi bisa ketemu terakhir Iya. ya? Omongan terakhir masih ingat nggak apa obrolan sama kakak? Tapi kalau sama kakak terakhir aku chat sih sebelum meninggal ya. Jadi chatnya itu kocak tau kita kayak biasa-biasa aja karena aku emang rencana ada pulang ke Pulang. Jepang kan. Terus mau oleh-oleh apa gitu kan. Terus kata dia minta treatment rambut dong gitu kan. So aku bilang gini, kakak kan rambutnya pendek banget. Treatment apa? Aku bilang gitu kan. Enggak apa-apa, pokoknya mau itu. Oh ya udah aku beli. Udah itu terakhir chatnya itu. Lucu banget ya. Lucu banget, tapi pasti kamu ada nggak sih momen kamu lagi sendiri? Ini kan kamu sendiri nih. Terus yang ngerasa kayak, ih aku jauh sama keluarga, terus kakak udah nggak ada, terus kamu sedih nangis. Jarang ada sih kayak karena terlalu biasa ya. Hah? Maksudnya terlalu biasa? Maksudnya sendiri juga terlalu biasa. Kamu sudah terbiasa sendiri? Iya, Jadi nggak masalah? iya. Nggak pernah ngerasa kesepian? Karena kan 16 tahun udah sendiri aku tinggalnya. Jadi biasa aja nih? Iya, biasa aja. Justru mungkin kalau kamu punya pasangan, itu yang agak aneh kali ya? Nah itu dia. Kayaknya ganggu banget nih di rumah. Itu lucu sih, unik ya. Iya. Makanya kamu nggak mau tidur kalau nggak mau tidur satu kamar? Iya, kalau aku mau misal kalau saatnya nanti nikah, aku pengen kamarnya beda gitu. Karena kamu sudah terbiasa iya. sendiri? Oke. Jangan ganggu aku juga gitu loh. Ini ada postingan lagi nih ya, kemarin Haruka donasi rambut untuk kanker. Ini dia ya, karena aku dari dulu pengen donasi rambut dan akhirnya aku bisa donasi rambut.
Aku tidak bisa apa-apa tapi pengen kasih semangat untuk orang yang sedang berjuang melawan kanker. Semoga rambut aku bisa membantu orang-orang yang kanker ya, gitu. Iya. Berapa lama kamu panjangin rambut ini? Aku 2 tahun ya, 2 tahun panjangin. Terus kemarin potong 27 cm untuk donasinya gitu. Kenapa tiba-tiba kamu kepikiran? Aku dari dulu sebenarnya pengen sih. Dan aku kan emang suka rambut panjang dan suka rambut pendek juga. Oh ya udah kalau kayak gitu kan bisa tuh donasi gitu. Jadi Daripada panjangin. dibuang gitu? Iya. Oh, potong. Jadi donasi gitu. Oke. Kamu pernah juga mengunjungi pasien-pasien kanker? Aku sih sebelumnya nggak pernah, tapi aku sering lihat videonya atau apa. Dan waktu itu kan Kak Vidi kan meninggal gara-gara kanker juga kan ya. Jadinya aku mikir kayak, wah aku tuh bisanya apa ya gitu kan. Karena aku bukan dokter, gak bisa sembuhin mereka, gak bisa apa-apa. Cuman kan kalau rambut potong dikasih bisa donasi, ya kenapa nggak mau gitu. Oh iya, that's good. Baik sekali kamu. Ya, Baik makasih. sekali kamu. Nanti kita ngobrol lagi sama Haruka ya. Bintang tamu kita selanjutnya ini juga menarik sih. Dia ini kayak agak mirip-mirip lah sama kamu. Usianya juga. Oh iya? Dia perempuan yang mandiri juga ya, merantau juga di Jakarta dan dia usia 30, masih sendiri tapi udah punya pacar ya. Lagi bucin-bucinnya katanya ya. Wah. Ada Priska Barusegu. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Priska. Nih sebelum kita tanya-tanya hal yang lain, kita mau nunjukin juga materi-materi stand up kamu. Kamu udah pernah bikin show ya, berapa kali? 3 kali. 3 kali, Gemini, terus per 30-an, Imajinasi. Terakhir per 30-an. Per 30-an. Oke, kita lihat seperti apa cuplikannya berikut ini. Priska, kamu baik-baik aja kan, nggak masuk angin ya? Lagi nggak masuk Lagi angin. baik-baik aja, puji Tuhan. Kita mau tunjukin foto ini. Kita mau tanya-tanya tentang sosok berikut ini dalam kehidupan kamu. Wow. Dia kalau ketemu pasti nanya kenapa kamu nggak ikut ini audisi Suci gitu nggak? Iya, terakhir dia lupa. Asli lupa. Kalau dia yang nge-cut saya di audisi pertama. Terakhir dia lupa. Iya, Terakhir ketemu terus, tahun ini atau tahun lalu? Kemarin sempat ketemu sih, cuma maksudnya yang terakhir kita ngobrol, jadi Bang Panji ini pertama kali saya audisi stand up, dia orang yang nge-cut saya. Oke. Yang pertama kali saya belum gabung komunitas, dia orang yang nguatin saya. Kayaknya kamu punya bakat deh, coba gabung komunitas. Tapi karena kamu belum lama belajarnya, kita ketemu tahun depan, katanya gitu. Menyemangati. Ya. Tahun depan saya ikut lagi, belum berapa detik tampil, udah di-cut. Dia juga yang patahkan semangat saya. Jadi dia tumbuhkan lalu dia jatuhkan begitu ya. Terus dia lupa Dan abis dia itu. lupa abis itu. Padahal sosok ini berarti banget dalam hidupmu ya. Betul. Terus beberapa tahun kemudian kan aku nggak pernah ikut audisi lagi. Terus dia nanya, kamu tuh kenapa ya nggak pernah ikut audisi gitu, kata dia. Bang, dirimu lo yang nge-cut aku, Bang. Serius, aku nge-cut kamu, katanya. Gila, dia orang cepet banget tuh, banyak kayak, ngaruh Bang, ini aku ada DM-nya, aku marah sama Bang Panji. Aku DM karena di-cut, aku nggak suka. Tapi sekarang, dia DM loh, kenapa aku di-cut gitu ya? Waktu itu. Terus dia jawabnya cuma menyemangati lagi. Enggak, dia bilang gini, peserta itu banyak ya Priska, kalau kamu di detik-detik awal nggak lucu emang harus di-cut. Kayak gitu, itu di tahun kedua, dan dia lupa semua itu. Dia lupa dia yang nyemangatin, dia lupa juga dia yang nge-cut gitu-gitu. Oke. Jadi perasaanmu kalau lihat sekarang sosok dia, apa perasaanmu? Banyak ya. Soalnya aku sama Bang Panji tuh punya kesamaan. Apa itu? Kita sama-sama Gemini. Yaitu? Aku tanya sama-sama Gemini and then? Banyak yang bilang red flag. Jadi kayak jadi dia mau bilang Panji red flag tapi dia bilang dia samain dulu sama dirinya. Iya, jadi kayak oke, kita sama-sama red flag jadi nggak apa-apa. Red flag itu maksudnya apa? Suka kadang begini kadang begitu, lupa abis itu. Ya Gemini kan lumayan beberapa ini ya kepribadian kan. Emang begitu Om Daniel? Iya. Oke, ini kan kamu materi-materi biasa kalau stand up comedian itu materi-materinya berasal dari kesahannya, dari pengalaman. Seperti kamu juga menceritakan pengalaman kamu. Kadang juga kalau sudah bisa menertawakan kesedihan itu ya bagian juga akhirnya jadi dari terapi. Tapi ada nggak sih dari kejadian hidup kamu yang sampai sekarang kamu belum bisa menjadikan itu bagian dari materi untuk kamu bagikan ceritanya? Kalau ngomongnya hari ini udah bisa semua lagi, Kak. Udah bisa semua? Iya. Udah bisa semua. Kemarin itu yang paling susah dibahas itu sebenarnya ini kematian bapak saya, meninggalnya bapak saya itu susah banget. Itu kan resah banget. Iya. Itu benar-benar kayak ada 10 tahun kemudian baru setelah dia meninggal baru saya bisa olah itu jadi materi gitu. Baru bisa olah itu jadi materi. Karena pernah saya coba ternyata kayak baru beberapa menit gitu nangis. Iya, malah ini kan mau stand up
nangis ya gitu. Nggak kuat aku kalau bahas bapak. Oh, pasti. Jadi kalau yang paling lama berdamainya tuh bapak. Bapak ya. Iya. Oh, ini ada foto. Iya, satu-satunya nih foto yang aku punya. Satu-satunya. Iya. Dan kamu Kita tulis tidak di pernah situ punya kamera bagus jadi. tanggal 28 Desember. Iya benar. Ya aku bawa terus nih. Oh, ini di belakang sini. Iya. Ini udah diperbarui ya, diperbagus. Enggak, ini foto aslinya. Oh, oke. Satu-satu yang aku punya. Yang di sini malah itu foto di atas ini. Jadi aku foto di atas foto. Oh, makanya ada kayak flashnya gitu ya. Dan kamu sebut di tanggal 28 Desember itu kamu nyebut itu kamu mengutuk hari itu, tanggal itu. Tanggal meninggalnya Bapak 2014, 28 Desember. Sampai 10 tahun kemudian kamu masih mengutuk tanggal itu pada saat itu. Kenapa? Apa yang terjadi setiap tanggal itu? Lebih ke mungkin karena lama kali ikhlasnya ya. Lama ikhlas. Bapak tuh menurut aku meninggalnya masih muda sih. Masih 50 tahun dan waktu itu aku bilang muda karena di posisi aku tuh masih butuh dia banget. Aku 19 tahun. Aku tuh punya adik 5, Kak. Adikku tuh 5, kecil-kecil banget waktu bapak meninggal, jadi berasa banget kehilangan tumpuan gitu. Jadi kayak, wah ini ditinggal sendiri gimana ya? Itu kesel banget tuh, kesel sampai akhirnya itu aku maksain diri buat move on di postingan ini. 2025 ya, 24 akhir. Kamu maksain diri Maksain. Kayak setelah 2014, 10 tahun kemudian kayak, masa sih gini-gini aja nih kalau ngomongin bapak nggak pernah bisa damai ini gimana sih gitu. Akhirnya kayak harus move on. Apa yang kamu maksud dengan nggak bisa move on tuh apa? Apa ya, kayak nggak bisa terima aja kondisi itu Kak. Nggak bisa menerima keadaan itu, Iya. bahwa bapak tiba-tiba nggak ada. Kayak kok cepet banget ya gitu. Kayak dulu masih foto bareng tuh tadi, tiba-tiba udah nggak ada tuh gimana, karena aku deket banget sama bapak. Sekarang apa yang kamu rasakan? Sekarang banget nih, lapar. Ya, kalau mendekati Desember sebelum-sebelumnya kan masih ngerasa ada rasa kayak marah. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih cepet banget gitu? Tapi ketika sesudah itu, sudah kamu memaksakan diri untuk move on di tanggal 28 Desember, apa yang ada di kepala kamu tentang kepergian ayah? Sebenarnya masih sama sebenarnya, karena kan judulnya memang memaksakan ya, tidak melepaskan begitu aja. Jadinya tuh saya menggantikan tanggal 28 itu dengan kegiatan-kegiatan lain. Kalau dulu 28 tuh bagi saya tuh kayak ini tuh memang hari bersedih. Jadi kamu di rumah aja, Iya, nggak mau pokoknya aku ngapa-ngapain? nggak mau kemana-mana, aku nggak mau ketawa, nggak mau nonton video-video lucu gitu-gitu. Pokoknya aku sangat kayak, pokoknya ini khusus bersedih nih 28. Kamu mau sedih aja pokoknya? Iya, terus kesini-sini, karena waktu itu aku sempat kerja dan gajiannya tanggal 28, itu itu lumayan kayak, oh iya ada kegiatan lain yang bisa gantiin ini ya tanggal 28 ya. Jadi ada kegiatan, oh nunggu tanggal gajian gitu. Jadi kamu memaksakan diri untuk move on dengan mencari hal lain apa yang bisa menggantikan suasana sedih. Benar. Dengan hal yang gembira bahwa tanggal Iya. 28 itu pasti gajian. Harus ngapa-ngapain pokoknya. Terus kalau sekarang udah stand up, aku kan asalnya dari stand up Indo Jogja, mulai pertamanya. Nah, stand up Indo Jogja itu setiap tahun kita tuh punya acara kayak festival gitu khusus di Jogja. Itu kalau nggak tanggal 27, 28, tapi kebanyakan tanggal 28 Desember. Dari pertama gabung 2017 sampai kemarin 2024 itu baru aku mau naik panggung. Baru sekali itu Baru ya? sekali itu. Jadi kamu membuat sebuah momen baru Iya. di tanggal 28 Benar. Desember. Oke. Di hari kelahirannya pun aku ganti dengan kegiatan lain. Oke, seandainya di tanggal 28 Desember ternyata gajiannya mundur, gimana dong? Kita akan kembali setelah berikut ini, jangan kemana. Tetap di Rumpis Musika. Oke, baiklah, kita kembali bersama semua bintang tamu kita hari ini. Kita akan saling tanya ya. Siapa duluan yang akan buka kartu? Dia. Priska dulu, silakan Priska. Aku ya. Yang atas, apa isinya? Hat. Kak Ros, oh ini buat Kak Ros. Ya ampun, oke. Ketawa, seneng banget. Kak Ros sebagai orang yang pernah menjadi juri stand up comedy. Emang ya? Pernah. Iya, di Kok TV kamu ketawa sebelah. sih? Kamu gak percaya banget? Kaget ini kaget. Kaget gitu, oke. Gitu. Coba rate 1 sampai 7 komika berikut ini. 1 itu bisa biasa banget, 7 itu lucu banget. Oh, ada Priska loh di situ. Wah, ya ada saya kan? pertama Ada lagi. Rigen. Oh, ini Rigen aku yang juriin nih, Rigen. Oh iya. Berarti aku kasih nilai bagus, kan aku yang ngejuriin. Raditya Dika, sekarang dia lebih ngejuri. banyak jadi podcaster ya.
stand up-nya kan jarang-jarang. Tapi kalau dia jadi juri sih bagus. Kalau jadi juri dia 10. Panji, menurut aku Panji itu adalah orang yang konsisten. Dia kalau soal kritik data dan lain sebagainya 10. Bintang Emon menurut aku sih punya style yang asik banget dalam mengkritik tuh santai gitu kayak tapi jelek gitu jadi nggak emosional. 10 untuk cara dia mendeliver Semuanya materi. 10 dong. Iya. Udah sampai 7, 1 sampai 7. Rate-nya 1 sampai 7 dikasih 10. Coki Pardede aja sih yang aku agak masih belum ngerti ya. Sama Coki. Dulu aku juga salah satu yang pas Coki ikut kompetisi aku jurinya juga. Dia tuh emang orangnya agak resah dan gitu ya. Priska, aku baru ketemu hari ini, baru lihat materinya, jadi aku belum bisa menilai. Kiki Saputri kalau real life-nya dia kalau apa namanya yang apa istilahnya bukan materi stand up tapi jokes-nya yang apa tuh namanya refleksnya itu sih bagus, itu 10. Tapi materinya 10 semua aku belum pernah dong. nonton, iya. Tapi maksud gue ini 10 untuk berbagai hal ya, enggak untuk semua. Cari aman ya kan, cari aman. Curang. Oke, siapa nih di sini? Haruka. Oke. Pertanyaan Haruka. Priska. Buat Priska. Apa benar kamu dulu mau jadi biarawati? Biarawati. Tapi dilarang sama Almarhum. Cuma ayah kamu. Mending Kenapa ayah. sih dulu pengen jadi biarawati? Biarawati ya. Biarawati. Bener, kamu tadi sempat kepikiran mau jadi biarawati. Sempat daftar. Oh, sempat daftar. SMA. Lulus SMA. Tadinya memang mau jadi biarawati. Iya. Oh, oke. Aku kayak memang meniatkan dulu tuh seneng kalau ngeliat biarawati Katolik itu. Kayak ih bagus banget ya bajunya, pakai kerudung. Kayak kerudung gitu. kan. Iya, gitu-gitu. Itu menginspirasi kamu itu ikut jualan hijab. Terus aku pengen dari kecil tuh pengen sampai kayak nggak pacaran sampai lulus SMA benar-benar kayak aku akan menjaga diriku untuk Yesus aja gitu. Lulus SMA tiba-tiba aku kira bapakku tuh akan setuju-setuju aja keluargaku karena ya mereka juga kayak agamis-agamis Dan mereka aja kan. religius juga. Jadi kayak kayak pasti setuju lah nggak nanya nggak apa. Aku Kan kamu untuk Tuhan itu iya, ya. aku ngambil ininya pendaftarannya formulirnya terus nentuin kongregasinya waktu itu pengennya ke Spanyol. Karena waktu itu aku ngefans sama Barcelona. Oke. Terus Jadi aku pengen ke sana biar bisa nonton Messi gitu. Dulu kan pikiran anak zaman itu kan. Terus udah aku dengan pedenya bawa pulang, "Pak, aku mau jadi suster nih gini. Kok kepikiran jadi suster? Gitu. Enggak pengen yang lain pengacara atau apa gitu. Pengacara, Iya, oke. Bapak tuh pengen banget aku jadi pengacara. Terus katanya, enggak Pak, jadi suster kan. Terus aku ngambil kongregasinya di Spanyol. Jauh banget katanya. Di yang dekat-dekat ada, Indonesia juga ada, Filipina yang dekat-dekat. Kenapa kamu ke Spanyol? Karena aku pengen nonton Messi. Dia kata susternya tadi, nanti biar kita di sampingnya ini tempat latihan Messi gitu. Terus kata Bapak, kamu mah ini bukan panggilan, ini pengen nonton bola aja katanya. Gitu. Enggak usah katanya. Jadi dia nggak setuju karena aku panggilannya bukan buat itu tapi buat nonton bola. Tapi aslinya memang dia nggak setuju. masih nggak setuju. Karena anak cewek cuma 2. Oh. Jadi kalau sekarang masih kepikiran untuk jadi biarawati? Oh udah enggak, aku senang pacaran sekarang. Astaga. Jadi waktu itu kamu belum pernah pacaran sama sekali ya? Belum, jadi kayak sekarang kayaknya pacaran lebih seru gitu. Makasih Bapak udah melarang. Aduh, kocak banget. Siapa abis ini aku ya? Oke, buat Haruka. Sebagai public figure yang terkenal dengan omongan kamu, kata-kata kamu yang kadang tanpa filter, alias terlalu jujur. Pernah nggak sih ada yang tersinggung dengan ucapan kamu? Tersinggung? Iya. Sama siapa? Mama kamu? Sama kamu? Enggak sih. Nggak ada ya? Walaupun dia dulu kan terkenal galak juga ya, nggak pernah ada ya? Enggak. Enggak ya? Kayaknya enggak ada deh. Ada enggak sih? Nggak ada. Ayo. Oke. Ayo coba kita lihat coba. Kompilasi Terlalu terang Haruka. Dia terlalu jujur. Nggak ada yang tersinggung sih karena dia jujur ya. Cuma yang pertama itu yang penasaran kenapa di bip ya. Benar kan tapi Iya. bener kan? Bisa. Iya. Baca lagi Haruka. Hoker. Enggak, baca. Dia malah baca yang di sana. Buat Karos. Apa lagi? Ada nggak? Sumpah ini tulisannya jelek banget.
Gak bisa dibaca. Baru dibilang dia terlalu jujur. Sini aku baca ini. Bener ya, emang iya sih, tulisan tangan lagi nih. Kak Ros, ada nggak pengalaman hidup yang baru sekarang nih Kak mikir, oh ternyata kejadian itu bikin luka inner child buat gue ya. Oh ini boundaries, oh itu burnout. Ini bahasa Inggris semua ya. Apa sih? Kayaknya kita nggak usah bahas deh. Yang nulis Jadi dia. habis ini kita mau ngapain? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Indonesia. Oke, kita kembali lagi bersama geng 30-an. Sih, aku ngerasa 30-an ya. Yuk mari kita makan. Nih, kita karena Haruka tuh lagi sering membagikan kamu makan, tapi makannya cuma nasi sama garam gitu ya. Atau, nah aku tadi tanya sama Priska, kamu pernah nggak sih di masa-masa susah banget itu makan nasi pakai apa? Susah banget, sampai sekarang pun lagi nggak susah juga, tapi itu emang enak. Apa tuh? Nasi anget pakai jelantahan bekas goreng ikan asin, Heeh. kasih garam dikit. Kasih garam Nah, aku dikit. juga denger itu, katanya Enak enak. banget. Aku belum pernah. Kenapa kamu belum pernah coba? Karena di rumah gak ada yang goreng ikan asin. Oke. Gak ada minyaknya. Tapi pengen nyoba ya? Iya. Enak Oke. banget. Kamu Oke, harus sekarang cobain cobain deh. aja yang di sini. Ini ya, kalau di Jepang itu kan mereka emang suka bikin acar-acar ya. Ini dari tadi si Haruka itu gadoin acar, tahu nggak sih? Dia udah dari tadi. Coba kamu mau cobain pakai apa dan kamu rate yang paling Garam. enak itu makan apa sama apa? Selain tadi minyak jelantah ikan asin ya. Kayaknya ini ya, yang paling nyambung kayaknya, oh Pak, sama mie sih enak banget. Sama mie sih enak. Nasi Ini, putih, atau mau pakai mie. kuah? Ini ada kuahnya mie. Iya mau. Bawang goreng, Lihat tuh dicampur. sambel, semuanya enak Haruka. deh. Jadi Haruka, kamu kan pada saat bikin gitu tuh banyak netizen yang nanya, Haruka Iya. lagi bokek ya gitu. Iya kayak artis gak punya duit ya kata gitu. Padahal Aku punya duit. Tapi aku tuh orangnya bersyukur apapun dimakan. Keren Haruka. kamu pernah nggak makan nasi pakai mentega doang? Enggak, mentega bau. Oh, mentega bau? Butter? Butter ya lumayan lah. Lumayan lah, oke. Lumayan bau. Gitu. Tapi di Jepang ini ada nggak sih konsep makan cuma nasi tapi bukan sama protein gitu? Ada. Nasi sama Aku. bumbu-bumbu doang. Aku Apa? Makan apa? Kalau di Jepang kamu? garam Heeh. ada, kuah doang ada. Kuah doang. Iya, Terus kuah mie. kuah mie. Serius. Tapi mie-nya Jepang ya. Mie Jepang. Tapi Indonesia lebih enak. Oh, Indonesia lebih enak loh mie-nya katanya Iya, kadang gitu ya. ada rasanya kayak gitu. Oh, yang Jepang nggak ada rasanya mie. Iya kayak Oh, nggak pakai hambar micin. banget gitu. Iya kayak Coba kita lihat ya. Jadi Haruka itu mencampur antara nasi pakai kecap, pakai saus nasi sambal. kecap, saus sambal, cabean. Cabe-cabean di cabe-cabe. Kamu coba semua. cabe garam. Acarnya nggak dimakan. Enggak acar, kalau acar doang enak. Oh, acar digadok Jangan nggak pernah makan. dicampur sama nasi. Oke. Kalau enak apa bahasa Jepangnya Haruka? Oishi. Oishi. Oke, kalau Priska, kalau Tuh, lihat. Priska Dicampur ini semua. aliran tidak diaduk, Campur semua. campur semua sama Iya. mie. Coba nasi sama mie. Enak semua. Di Jepang juga pernah makan nasi pakai mie. Gitu. Kalau aku Sama ya? Oke, kalau ada pilihannya makan nasi lebih pakai enak. salmon sama nasi pakai minyak jelantah ikan asin. Kamu akan pilih makan pakai Ya. apa? Haruka. Salmon. Salmon kalau biasa Priska aja. ya? Nggak, kalau aku nggak. Kalau Haruka salmon mah biasa aja gitu ya. Oke. Aku Aku nggak pengen suka salmon. minyak ikan Kamu nggak asin. suka? Enggak. Oh, Pengen coba. kalian berdua akan memilih makan nasi pakai minyak ikan asin. Tolong, ini menerima endorsan minyak ikan asin ya. Wah enak ini. Oke, menu kita hari ini Haruka 1 sampai 10 berapa kamu nilai? 10. 10. Makanan yang nggak enak menurut kamu tuh kayak apa sih? Aku nggak suka ceker. Kamu nggak suka ceker. Udah menurut kamu itu yang paling nggak enak ya? Karena itu kayak injak kan, jadi nggak suka. Lagi makan. Baru dibilang tadi ya. Makan Haruka. Jadi nggak suka. Sama lele. Oh iya, lele juga. Karena lele suka. makan jadi nggak. Semua yang berhubungan sama ya. Kalau kamu nilainya berapa ini makanan hari ini? 8. Oh 8, kenapa? Ini mah makanan anak kosari. Gak ada istimewa ya? Makanan yang nggak enak menurut kamu apa Priska? Bukan nggak enak, tapi aku nggak bisa, nggak suka. Apa? Itu Heeh. yang tadi mentah-mentahan kayak salmon gitu-gitu. Oh oke. Oh, Aku nggak bisa, aku nggak makan sushi. Kenapa? Sashimi nggak makan? Nggak tahu, kayak ngerasa amis. Masa sih? Heeh. Itu kak. Ya, lain kali kita tukeran ya. Haruka kita cobain makan minyak jelantah ikan asin, Priska makan sashimi. Sashimi. Haruka, Priska silakan diteruskan makannya. Terima kasih untuk Yeay. obrolan kita hari ini dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret. Nah, itadakimasu.